Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal hasil dari kelompok kami. Jurnal yang berjudul tentang pemanfaatan IoT Internet of Things pada smart car dan motor cycle. Jurnal ini kami dapat dari beberapa referensi. Langsung aja saya perkenalkan kelompok-kelompok atau tim dari saya. Ada saya sendiri, Agus Kuncoro, dan ada Agus Syarif Hidayat, Muhammad Doni Panigara, Muhammad Haris Alfaruk, Muhammad Rizky Novaldi, dan Yusri Rijal Firdaus. Halo. Gak nak kayak Langsung aja kita masuk ke pendahuluan yang isinya tentang perkembangan teknologi di bidang IoT atau Internet of Things yang didefinisikan sebagai segala teknologi yang memperbolehkan semua jaringan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras lainnya. Melalui jaringan internet atau perangkat keras komputer, perangkat IoT juga dapat diimplementasikan menggunakan embedded system atau sistem tertanam karena cenderung hemat biaya. Demikian dengan teknologi pendukung terus berkembang dan semakin modern. Salah satunya yaitu pemanfaatan IoT atau Internet of Things pada smart car dan motor cycle. Poin kedua, karena pemanfaatan IoT atau Internet of Things pada smart car dan motor cycle sangat membantu pengendara untuk mengendalikan dan pemantauan kendaraan dari jarak jauh. Selain itu, dapat juga mengurangi terjadinya kecelakaan, lalu lintas, dan pencurian kendaraan roda 2 maupun roda 4. Terus, ada metode penelitian. Poin pertama, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yang pertama yaitu penulis mencari referensi berupa jurnal-jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Kemudian yang kedua adalah merumuskan masalah dan melakukan studi literatur. Poin kedua, tahapan selanjutnya adalah tahap pemilihan perangkat yang dapat digunakan dalam pembuatan smart car dan motor cycle. Pada tahapan ini dilakukan analisis terlebih dahulu dari berbagai jurnal, kemudian meninjau kembali kelebihan dan kekurangan perangkat yang digunakan untuk smart car dan motor cycle. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut isi hasil dan pembahasan dari jurnal yang kita buat. Perangkat yang pertama ada GPS, Global Positioning System, merupakan sebuah sistem navigasi dan posisi yang berbasis satelit yang mengorbitkan pada bumi dengan ketinggian sekitar 11.000 mil dari bumi. GPS adalah singkatan dari Global Positioning System yang merupakan sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit dan metode triangulasi. Perangkat yang kedua yaitu Raspberry Pi, sering disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer papan tunggal yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar elektronik yang dapat membuka atau menutup rangkaian dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik lain. Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Kemudian ada smartphone. Smartphone merupakan telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Smartphone sebagai alat pengendali untuk mengirim instruksi dan menerima status keadaan sistem. Nama saya Muhammad Doni Panigara.
saya akan melanjutkan presentasi tentang pemanfaatan IoT pada smart car dan motorcycle. Oke, di sini ada sebuah aplikasi sosial media bernama Telegram. Telegram merupakan sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Selanjutnya di sini ada aplikasi bahasa pemrograman bernama Node.js. Node.js adalah platform perangkat lunak pada sisi server dan aplikasi jaringan ditulis dengan bahasa JavaScript menggunakan basis event dan asynchronous I/O. Selanjutnya, untuk perancangan sistem, berikut ada diagram blok sistem pemantau kendaraan. Jadi cara kerjanya yang pertama dari satelit akan mengirimkan data ke dalam modul yang ada di dalam kendaraan. Di modul lalu diolah ke dalam Raspberry Pi. Dari Raspberry Pi disalurkan data melalui internet ke server, lalu yang akan memberi notis ke device kalian. Selanjutnya untuk flowchart sistem pemantau kendaraan, jadi menampilkan cara kerja proses akuisisi posisi dari GPS ke kendaraan. Itu yang pertama, IoT akan melakukan akuisisi posisi dari satelit GPS. Jika lokasi ditemukan, maka perangkat akan mengirim data ke lokasi tersebut ke server initial state. Sedangkan jika lokasi tidak ditemukan, maka GPS akan mengulang kembali proses akuisisi posisi dari satelit GPS. Berikut ini ada gambaran flowchartnya yang di sebelah kanan, oke. Di samping menunjukkan cara kerja proses akuisisi dari GPS ke kendaraan, yaitu pertama, perangkat IoT akan melakukan akuisisi posisi dari satelit GPS. Jika lokasi ditemukan, maka perangkat akan mengirimkan data lokasi tersebut ke server inisial satelit. Sedangkan jika lokasi tidak ditemukan, maka GPS akan mengulang kembali proses akuisisi posisi dari satelit GPS. Dan berikut adalah gambaran flowchart dari proses yang saya jelaskan. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan pengendali kendaraan menggunakan perangkat GPS atau Global Positioning System, Raspberry Pi, microcontroller, smartphone, Telegram, Relay, dan Node.js dilihat dari berbagai faktor seperti tempat, lokasi, dan jarak, karena untuk pemantau dan pengendali kendaraan dari jarak jauh membutuhkan perangkat yang baik dan sesuai agar mendapat hasil yang baik. Dengan pemanfaatan IoT atau Internet of Things, pemantau dan pengendali dapat dilakukan secara elektronik. Demikian sedikit penjelasan tentang jurnal kami. Mungkin masih banyak kesalahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.